Hai, aduh hilang sepotong. Halo, selamat sore. Nah, sekarang tuh mau bicara soal berjanji saya gimana saya ketemu sama suami saya. Lala. Ya, say hi. Halo. Iya. Iya. Nah, jadi saya ketemu sama suami saya itu di situs online namanya Scout. Saya langsung aja ya. Terus tapi dari dulu saya emang suka sama bule dari SD, karena di kampung itu kan banyak bule yang datang waktu zamannya saya masih kecil gitu. Jadi kalau ada bule kita pasti lari-lari minta permen. Terus padahal dulu orang bilang minta aja kandi. Dibilang kandi. Jadi kita minta kandi. Padahal kita nggak ngerti kandi itu sebenarnya bahasa Inggris. Tapi kita cuma bilang kandi. Asalkan kita minta permen, katanya kalau minta permen dibilang kandi. Jadi dia akan kasih. Ada yang kasih, ada yang enggak, ketawa-ketawa aja. Dulu waktu meninggal di pesta funeral ya, orang mati kan, saudaranya neneknya bapakku, ada bule yang selalu sama-sama saya gitu, satu pasang orang bule. Di situ saya benar-benar jatuh cinta, kenapa ini orang nggak angkat saya jadi anak saya aja. Dan waktu di SD juga ada namanya orang tua asuh dan orang bule yang asuh, jadi dia yang biaya sekolahnya waktu itu, tapi kita nggak pernah ketemu. Terus ada lagi waktu SMP, SMP udah jarang sih, nggak terlalu banyak bule waktu SMP, tapi udah mulai belajar bahasa Inggris. Nanti kalau waktu kelas 3 SMP, ini bu berantakan di atas. Iya, kalau saya sendiri rumah berantakan, mainan kemana-mana. Waktu kelas 3 SMP saya coba kursus bahasa Inggris tapi nggak masuk, hasilnya 0. Saya kursus sama Albertus tapi hasilnya 0. Dan karena bilang kenapa ya bahasa Inggris tuh harus begitu, pusing saya. Akhirnya SMA saya juga takut ambil jurusan bahasa Inggris, jurusan bahasa maksud saya, karena takut saya tidak lulus kalau karena terlalu susah gitu. Akhirnya masuk kuliah ya gitu, semester 3 baru saya tahu itu namanya ada situs online. Andaikan waktu SMA saya tahu namanya situs online, kalau saya ke warnet pasti itu kebuka. Andaikan dulu tapi tidak. Akhirnya saya ketemu sama bule saya mulai chatting sama bule waktu saya semester 3 menjelang semester 4 waktu kuliah dulu. Di situ saya mulai kenal sama bule. Akhirnya saya kenal sama ini namanya Mikael, orang Jerman, kursnya luar biasa, tapi dia baik banget. Dia udah berapa kali ke Indonesia. Berapa kalinya ke Indonesia saya ketemunya dia cuma sekali doang. Terus mulai tapi dia bukan di situs online itu, namanya Indonesian Cupid. Ketemunya di sana tapi dia nggak cari pacar ya, dia cari teman doang. Akhirnya berteman sama dia sampai sekarang pun kita berteman. Dan ya jangan ambil nama. Dan akhirnya ketemu. Terus ada lagi seorang dokter dari Amerika, dari Inggris. Saya ketemu dia tinggal di London. Dia pintar bahasa Indonesia tapi dia malu-maluin kalau kita sama dia, karena dia suka bertengkar sama penjual. Bahkan waktu katanya dia pernah dia cerita sama saya ke Makassar, dia bertengkar sama supir PT-PT. Kenapa? Karena dia charter PT-PT dari mana ya itu, saya lupa dari mana.
Terus dia bilang sama PT-PT saya charter, tapi di tengah jalan PT-PT-nya kasih naik orang. Dia marah, dia bilang kenapa kau kasih naik orang, sementara saya sudah charter. Dia bilang kan kosong, tidak apa-apa Ji, tapi kau minta nanti 50.000. Nah, itu katanya 50.000. Dia bilang tidak apa-apa Ji, kan kosong. Marah dia, bertengkar mereka katanya, sampai dia turun dari mobil dan dia tidak membayar itu mobilnya. Itu supirnya PT-PT marah sekali sama dia. Waktu juga ke Malang, karena dia bikin tempe di Malang. Kita lihat, saya ke Malang ketemu sama dia, teman saya. Kita ikut ke tempatnya dia di pabrik tempe gitu. Dan bahkan itu sepeda orang motor lewat kan di jalan kan, oh tau lah orang Indonesia kalau misalnya ada orang nyebrang paling ditikung begini supaya nggak kena motornya karena sepi jalanan. Dia ambil sandalnya, dia lempar. Saya malu sama dia. Terus saya juga ketemu di situs, saya pakai Interpal, terus Date in Asia, terus Go, terus lagi ya Christian Dating, masih banyak lagi yang saya ikuti sampai saya pusing bukanya yang mana. Terus apa lagi ya, ketemunya ada lagi satu, ketemu orang Amerika Serikat, ketemu di situs online. Dia baik, cuma saya bukan tipenya dia juga bukan tipe saya karena dia udah tua. Dia baru bercerai sama istrinya dan dia anaknya ada kena sindrom apa gitu, saya lupa. Cuma dia sering cerita dari mereka ini. Cuma yang satu yang orang Inggris ini saya nggak selalu bahasa Indonesia sama dia. Jadi yang lainnya saya pakai Google Translate. Dari situnya saya belajar bahasa Inggris. Jadi setiap saya translate, kata-kata yang selalu saya kirim sama mereka pasti saya ingat. Habis translate kan saya baca dulu dong ya, nggak langsung. Jadi saya belajarnya dari situ. Akhirnya saya bisa bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris saya nggak sesempurna mereka yang di luar sana, nggak sesempurna. Kadang saya malu sendiri untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris abal-abal. Jadi begitu. Dan suami saya juga basicnya dia bukan bahasa Inggris kan, dia kan bahasa Spanyol. Jadinya kita berdua saling menerima apa adanya. Oke. Jadi dari semester 4 itu saya mulai menjajaki bude-bude. Apa ini anakku satu habis itu handphone dipukul-pukul. Oke. Jadi habis itu dia agak demam sedikit sih, agak panas. Anakku tayang anakku. Jadi waktu itu saya mulai belajar bahasa Inggris dari situnya. Kalau saya punya pacar orang lokal juga, dia tahu kalau tujuan saya itu dia. Oke. Jadi kalau saya punya pacar orang lokal, senior saya di kampus, dia juga tahu kalau saya cita-cita saya. Saya berharap saya mau menikah sama orang luar gitu. Terus dia ngajak saya, gimana caranya kamu menikah sama orang bule kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris? Memangnya kamu mau gini bahasa tubuh gitu maksudnya sama suamimu? Kan enggak. Dia ngajak begitu, saya kesal juga sih. Tapi akhirnya saya bisa lah bahasa Inggris kok. Seperti saya bisa komunikasi sama orang. Walaupun saya kadang agak error juga ya, karena bahasa Inggris saya masih standar gitu percakapan. Kalau masuk rumus-rumusnya sudahlah.
Dan akhirnya setelah sekian lama saya ketemu sama suami saya tuh pas saya kerja di Sinar Mas, dan saya sampai kenal sama dia, saya masih kenalan sama orang lain, dan saat itu juga saya perjalanan sama orang Amerika. Kayak emang keturunan Yahudi sih. Dia minta ketemuan di Bali, tapi saya takut mau ketemu sama dia, soalnya waktu itu saya masih polos sekali, saya takut dia apa-apain. Jadi akhirnya dia lari, kabur kan dia. Pokoknya banyak deh yang pengalaman saya cuma di sini mau share bagaimana saya ketemu sama suami saya, dan dalam perjalanan sampai saya bisa menikah sama suami saya juga saya ketemu sama skaner. Mereka itu menggunakan foto-foto orang lain, orang ganteng, terus dipajang, dan akhirnya nanti mereka akan melakukan sesuatu yang buruk. Nanti saya akan cerita soal skaner. Oh, si besar sudah kembali, pemirsa. Hai. Sekarang sudah pulang si Oli. Ya. Oli dari mana? Dari pulang. Dari pantai. Dari pantai. Oh, Oli di pantai hari ini. Ya. Iya. So. Jadi ini anak saya. Yang pertama, yang kedua, yang tadi dia lagi sibuk tuh. Saya cuma mau pesan satu hal sama kalian semua pencari bule setia di sana. Kalau kalian mau bule tapi nggak bisa bahasa Inggris, mending belajar dulu. Terus satu hal yang harus kalian tahu, bukan satu hal, satu dua hal yang harus kalian tahu. Bule itu nggak semuanya kaya raya, nggak semuanya tajir melintir. Jadi jangan kecewa. Kalau kalian hidup di negaranya, nanti kalian harus bekerja karena pajak di sana terlalu mahal. Dan belum lagi kalau kalian punya anak, di sana babysitter itu terlalu mahal. Oh, super mahal ya. Terus apa namanya? Mama, TV. Di mana? Di rumah. Di rumah siapa? Di rumah Oli. Ya. Oli nonton apa? Nonton Ipin. Ipin. Upin Ipin. Oli bisa bahasa apa? Kure. Dia cuma 1-2 kata bahasa Toraja dia tahu. Terus ¿cuántos tienes? ¿Cómo que? 3 años. ¿Eh? 3 años. Ya. ¿Cómo se llama? Oliver. 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 ¿Cómo se llama tu hermanita? ¿Cómo se llama tu hermanita? Alicia. Oke. Nah. Dia kalau bahasa Spanyol sama neneknya. Spanyol? Oke. Jadi kalian harus hati-hati dalam memilih pasangan, apalagi kalian yang pemburu bule, karena tidak semua yang kalian lihat itu adalah sebuah kenyataan hidup. Tidak semua yang di sosmed itu, yang pamer kemesraan apa segala macam itu nyata, karena setiap orang itu berbeda-beda. Jadi dalam memilih pasangan kalian harus selektif, lihat bebet-bebet bobotnya,
Dan apalagi kita sama orang bule itu mempunyai budaya yang sangat bertolak belakang. Kita yang punya etika, mereka juga punya etika dengan gaya mereka tersendiri. Kita kalau ketemu sama saudara kita, hai, cukup begitu-gitu aja. Di sana enggak. Aku ketemu kemarin atau tadi pagi aja pasti peluk-pelukan, cipika-cipiki. Itu wajar buat mereka. Kalau kita kayak, ya kan? Jadi persiapkan mental kalian, yaitu bahasa kalian. Bahasa kalian itu harus satu, yaitu bahasa Inggris. Karena kalau misalnya bahasa Indonesia, itu mereka belum tentu mereka ngerti. Ada yang boleh yang bisa bahasa Indonesia tapi jarang. Itu pun kalian ketemu pasti udah pernah baca. Tapi kalau misalnya kalian ketemu sama bule dari Prancis, Jerman, Italia dengan bahasanya mereka sendiri dan kalian tidak saling memahami bagaimana kalian berkomunikasikan. Jadi kalian harus bisa bahasa Inggris minimal. Nggak usah deh pakai simple present apa segala macam. Minimal kalian bisa ngerti apa yang dia bilang dan kalian bisa jawab walaupun tidak sempurna kayak saya. Tapi kalian bisa jawab dan dia mengerti maksud kalian apa, dan di situ kalian akan saling memperbaiki. Serius. Nah, dan kalau kalian mau bilang memperbaiki keturunan, lihat anak saya, semuanya mirip saya. Saya sempat sakit hati juga sama orang karena orang biasa ketemu anak bule kok nggak ada mirip bulenya. Ini namanya apa coba? Memangnya saya mau bilang sama saya mau buat mereka kalau harus bentuk bule kan? Itu bikin saya sedih. Tapi mau bagaimana, mereka sudah seperti ini, saya harus mengubah kayak mana, ya kan? Gak bisa. Iya. Jadi semua hal yang diimpikan itu berangan-angan. Kalau kalian menikah sama bule, otomatis kalian ke luar negeri. Iya, kalau ke kampungnya dia. Ada bule yang menikah sama bule karena tajir melintir atau pekerjaannya, sehingga mereka berpindah dari negara satu ke negara lain. Mungkin kalian berpikir bahwa hidup kalian akan seperti itu. Tidak semuanya. Kalau kalian menemukan hal itu, berarti kalian beruntung. Kalau saya cuma dari sini ke Chile, dari Chile ke sini. Ya, kita singgahlah di Australia karena transit di sana. Bahkan untuk saya sebagai pemegang paspor hijau, begitu sulitnya saya mendapatkan visa transit di Australia. Kenapa? Nggak tahu, mungkin mereka pikir saya akan tinggal di sana, padahal saya sudah punya tiket dari Denpasar, Australia ke Chile, Australia ke Indonesia. Tapi begitu sangat susah mereka memberikan saya, padahal saya sudah lampirkan semua surat-surat saya, termasuk waktu itu waktu saya melahirkan ini si baby kecil, saya melampirkan surat dari dokter dalam bahasa Inggris. Mereka pun tidak approve saya punya visa transit. Sampai di Chile, saya kayaknya sudah 1 bulan di Chile, baru mereka kirim email kalau mereka approve. Padahal saya sudah di Chile, nggak tahu itu di mana. Tapi karena saya dari Chile, saat saya apply lagi visa transitnya, akhirnya mereka terima. Karena saya sudah ada tiket pokoknya sudah ada tiket semuanya. Dan karena mereka tidak approve saya punya tiket saya punya visa transit waktu saya ke Chile hanya semua di tiket dari sini ke Australia itu bukan dibatalkan sih, dibatalkan. Jadi beli baru tiketnya, kurang asem begitu. Jadi nggak selamanya kita harus punya menikah sama bule terus kita otomatis kita mau keliling dunia, tidak. Karena belum tentu suami kita juga mampu seperti itu. Jadi kita harus ngerti juga, karena
pasangan Indonesia sama dengan pasangan kalau kita menikah dengan bule. Kenapa? Karena kalau kita menikah sama orang Indonesia dan mereka bekerja keras, kita bisa keliling dunia. Apalagi ada sekarang itu namanya MSc yang bawa orang ke luar negeri walaupun belum kerja keras sampai ke keringat dingin, nggak tahu kapan kau akan pergi, Oriflame apa segala macam, banyak itu yang begitu-begituan yang bisa bawa kalian ke luar negeri. Itu butuh kerja keras semuanya kan. Jadi tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi kalian harus teliti, harus pikir matang-matang. Apalagi kalian yang masih umur di bawah 20 tahun terus mau bule, perbaiki dulu bahasamu. Kalau lancar mau bahasa Inggris, pergi mau apply itu pekerjaan, kerja di luar negeri. Supaya ketemu kok di sana, ketemu langsung kok. Karena kalau misalnya ketemu online, orang belum tentu langsung straight begitu. Siapa tahu ketemu 1-2 kali kok ketemu kayak datang di Indonesia ketemu kau, baru datang manis-manisnya. Pas kau sudah ke sana, aduh pahit-pahitmu kehidupanmu, menyesal kok. Karena ya, di luar negeri itu tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia masih bisa kau pergi di warung 10.000 bisa makan. Di sana tidak ada yang namanya 10.000. Warung pun kau tidak lihat ki. Karena apa? Kan orang di sana tidak sembarang menjual. Tidak sembarang kayak di Indonesia. Oh ada di corner, ada di sana, di sini depan Indomaret, tidak. Tidak begitu di sana. Susah orang menjual begitu di sana. Bahkan untuk beli kau saja terasi itu tidak ada terasi di sana. Pakai kue-kue kecil begitu mesti pergi ke supermarket, ada juga minimarket, tapi minimarket itu pasti jauh. Jadi mikir-mikir matang semuanya. Dan kalau misalnya kalian pacaran sama orang bule, mending kalian kunjungi negaranya, minta dia bayarkan kalian punya tiket supaya kalian kenal lingkungannya dia, kalian kenal keluarganya dia, begitu. Kalau saya sama suamiku, saya menikah sama dia ini 2 tahun baru bisa ketemu sama neneknya. Kenapa? Karena saat itu proses dokumennya dia terlalu lama diurus. Urus anak punya dokumen kewarganegaraan 2 kewarganegaraan itu susah gampang, Jess. Jadi itu susah sekali buat saya dulu, berkeringat dingin saya ngurus mereka. Belum lagi visanya suamiku yang tinggal di Indonesia. Banyak macam-macam. Jadi kalian harus siap mental. Sebelum juga kalian menikah dengan bule, kalian harus cari tahu. Misalnya kalian ikut ke negaranya, kalian harus cari tahu visa apa yang harus kalian bikin ke negaranya. Terus kalau misalnya bulenya mau tinggal di Indonesia, kalian harus tahu bahwa apa prosesnya untuk buat visa yang untuk dia bisa tinggal di sini. Namanya kitas itu. Kitas itu izin ITAS sih namanya. ITAS itu izin tinggal sementara, dan kalau suami kalian tidak boleh kerja kalau pakai ITAS family. Tapi kalau dia punya ITAS kerja, kitas kerjanya bisa kerja. Cuman ya susah gampang. Itu kalau misalnya ITAS kerja kan perusahaan yang urus. Tunggu ya. Ini begini kalau ibu-ibu rumah tangga yang tidak ada kerjaannya, cuma ngurus anak. Nah, pokoknya repot. Tapi kalau misalnya kalian ada yang mau tanya-tanya soal kita, bisa hubungi saya. Karena saya sudah pengalaman, saya urus sendiri, saya tidak pakai agent karena saya tidak punya uang untuk bayar agent. Terus urus surat-suratnya anak-anak, ada namanya affidavit. Affidavit itu kewarganegaraan ganda. Jadi kalau kalian jadi anak-anak tidak perlu affidavit itu untuk menunjukkan bahwa mereka tuh mempunyai kewarganegaraan ganda. Jadi nggak perlu paspor lagi. Affidavit itu berlaku sampai mereka memiliki kewarganegaraannya itu usia 18 tahun sampai 21, maksimal 21 tahun.
Terus udah itu, kalau paspor kan berlaku 5 tahun doang, jadi lebih bagus di afidavit. Terus harus lapor lagi kelahiran anak kalian ke kedutaan besar ayahnya mereka gitu kan, repot. Dan itu kedutaannya di Jakarta, repot kan, repot. Butuh biaya, butuh biaya. Bagus banget punya suami yang tajir melintir gitu. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat dan hati-hati karena di dunia online itu tidak semua yang mereka pajak itu adalah semua yang mereka pajak itu kenyataannya, maksudnya fakta begitu. Kadang mereka menyembunyikan, bahkan kita sendiri pun kita menyembunyikan ketiadaan kita. Kalau saya belak-belakan, tapi banyak bule tidak suka drama, dan hidup saya sebagian dari drama. Jadi saya mohon sama kalian semua berhati-hati, jangan sampai kalian ditipu dengan online tersebut. Hati-hati dengan diri kalian, jaga diri semuanya, jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton saya. Saya mau beres-beres karena anak-anak mau tidur. Ini tugas saya membersihkan nanti mainannya. Terima kasih. Terima kasih Sudah nonton. sudah menonton. Bentar lagi. Bentar lagi Oli mau tidur. Oli mau tidur. Bye bye. Bye bye. Dadah. Dadah. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati.